Om Swastiastu, anak-anak Pak Guru. Kali ini Pak Guru ingin membuat video kisi-kisi STS untuk pelajaran agama Hindu. Semetip tengah semester ini akan dilaksanakan tanggal 17 sampai 20 Maret 2025. Untuk materi kali ini untuk kelas 4. Jadi anak-anak Pak Guru yang di kelas 4 mohon didengarkan sembari membuka buku agama Hindunya. Kita akan mulai materinya. Oke, dalam materi yang akan keluar dalam STS kali ini antara lain tempat suci umat Hindu. Ada di bab 1 anak-anak. Silakan dicari di bab 1. Hanya satu bab saja yang muncul dalam STS kali ini. Antara lain nanti menjelaskan tentang Pura Kahyangan 3, Pura Swagina, dan tentang Trimandala. Oke, yang pertama pura dulu. Nah, pura berasal dari bahasa Sanskerta dari kata pur yang artinya benteng. Pura adalah sebuah tempat suci umat Hindu yang dikelilingi tembok, bangunan yang dikelilingi tembok yang fungsinya untuk berlindung dari mara bahaya. Nah, pura secara gampangnya adalah tempat suci umat Hindu. Nah, pura terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada pura Sad Kayangan, ada pura Dang Kayangan, ada juga pura Kayangan 3, ada juga pura Swagina, dan terakhir ada juga pura Ibu atau pura Panti. Nah, untuk yang pertama Pak Guru jelaskan Pura Kayangan 3 yang akan muncul dalam STS hanya Pura Kayangan 3, Pura Swagina, dan Trimandala. Nah, untuk Pura Kayangan 3, Kahyangan 3. Nah, Pura Kayangan 3 juga disebut dengan Pura Toritorial, yang artinya pura yang terletak di sebuah desa, di sebuah tempat yang satu tempat itu ada ketiga pura ini. Di sebuah desa di seluruh Bali memiliki 3 pura ini, antara lain Pura Desa, Pura Pusah, dan Pura Dalem. Pura Desa tempat memuja Dewa Brahma. Di situ ada bangunan yang paling terkenal atau yang paling ikoniknya di Pura Desa yaitu Balai Agung. Kemudian di Pura Pusah adalah tempat memuja Dewa Wisnu. Dan yang ketiga dari Pura Kayangan 3 adalah Pura Dalem, tempat memuja Dewa Siwa. Pura Dalem ini terletak di dekat kuburan atau setra. Nah, lokasi Pura Dalem selalu berdekatan dengan setra atau kuburan, yang dimana di dalam kuburan terdapat pelinggih atau pura yang disebut Prajapati, Pura Prajapati. Nah, anak-anak silahkan buka lagi bukunya, di situ ada tentang Pura Kayangan 3. Nah, di situ dijelaskan lebih detail, ringkasnya seperti ini. Diingat Pura Desa memuja Dewa Brahma, Pura Pusah memuja Dewa Wisnu, dan Pura Dalem memuja Dewa Siwa. Kita lanjut anak-anak. Nah, untuk Pura Swagina lebih terkenal sebagai pura yang dipuja oleh seorang yang berprofesi kerja tertentu. Ada 3 juga pembagian Pura Swagina, antara lain Pura Bedugel, Pura Segara, dan Pura Melanting. Pura Bedugel dipuja oleh petani, orang-orang yang bekerja atau berprofesi sebagai petani. Kemudian Pura Segara dipuja oleh nelayan, orang-orang yang bekerja atau berprofesi sebagai nelayan yang memancing ikan di laut. Dikarenakan posisi Pura Segara terletak di pantai atau di dekat pantai. Ya. Kemudian Pura Melanting dipuja oleh pedagang, orang-orang yang berprofesi atau bekerja sebagai pedagang. Nah, oke anak-anak ya, diingat Pura Bedugul untuk petani, Segara untuk nelayan, dan Melanting untuk pedagang. Materi yang terakhir yaitu tentang Trimandala. Trimandala terdiri dari 2 kata, Tri dan Mandala. Tri yang artinya 3 dan Mandala yang artinya wilayah atau bagian atau tempat. Nah, di dalam pura, sebuah bangunan pura, terdapat 3
pembagian wilayahnya atau 3 bagian tempatnya di dalam pura. Terdapat Utama Mandala, Madya Mandala, dan Nista Mandala. Utama Mandala adalah bagian terdalam pura atau tempat tersuci dari pura yang sering juga disebut sebagai jeroan. Ya, di jeroannya atau di Utama Mandala terdapat berbagai pelinggih-pelinggih antara lain seperti Gedong Suci, Gedong Simpen, Meru, Padmasana, dan lain sebagainya yang diutamakan tempat di bagian utama Mandala untuk persembahyangan, untuk anak-anak sembahyang. Makanya benar-benar tempatnya suci, sakral sekali. Kemudian yang kedua, Madya Mandala, bagian tengah dari pura atau sering disebut dengan Jaba Tengah. Nah, di sini terletak seperti Wantilan, Balegong, dan sebagainya. Nah, di bagian Madya Mandala berfungsi sebagai tempat persiapan orang-orang untuk menyiapkan sarana persembahan. Nah, seperti membuat kelakat dan sebagainya di sini, membuat canang pada zaman dulu ya. Di Madya Mandala difungsikan sebagai tempat persiapan yadnyanya. Kemudian yang terakhir adalah Nista Mandala. Bagian yang ketiga Nista Mandala adalah bagian terluar dari pura yang sering disebut dengan Jaba Sisi. Di sini terletak bangunan seperti pewargan atau dapur, ada kamar mandi, ada parkir, dan lain sebagainya. Nah, di ketiga bagian ini anak-anak bisa lihat di gambar di atas facecamnya Pak Guru atau di atas kameranya Pak Guru, di atas wajahnya Pak Guru. Di sini ada gambar. Nah, Pak Guru akan sedikit jelaskan. Nah, di bagian sini, nah Pak Guru gariskan, ini disebut Utama Mandala. Ya. Kemudian di bagian sini yang Pak Guru akan gariskan, yang berwarna biru. Nah, ini disebut Madya Mandala. Dan yang bagian terakhir di bagian sini yang berwarna hijau, nah ini disebut Nista Mandala. Oke anak-anak ya. Nah, ada beberapa pura yang memiliki ketiga wilayah ini, tapi hampir semua pura memiliki 3 pembagian Trimandala ini. Jadi terkadang hanya ada 2 bagian, berarti jalan raya atau depannya pura adalah Nista Mandalanya, seperti itu anak-anak ya. Ya, cukup sekian materinya Pak Guru. Lebih dalamin tentang 3 materi ini, Pura Kahyangan 3, Pura Swagina, dan Trimandala. Sembari baca-baca bukunya, juga didengarkan video Pak Guru. Jika kecepatan bisa di post, kemudian diulang lagi anak-anak ya. Cukup sekian dari Pak Guru. Pak Guru tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.